Tuh, dua, tiga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya bina nahmadullaha wa nashkuruhu li'annahu qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nahtafila fi hadzal qa'atil fakhirah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad sallamana minaz zulumati ilan nur ay minal jahiliyah ilal islamiyah hatta nastati'a an nufarriqu bainal haqqi wal batil. Amma ba'du. Sanabda hadzal barnamij fi hadzal lail bi qiraatil basmalah. Al-Barnamijul awal qiraatul Quran min akhina Fariza Yahya wa ma'nahu yuda tafaddal alaihim mashkuran. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who has given his blessings to all of us until we can meet together in this glorious place. Secondly, blessings and salutations, let's praise to our majesty the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought we from the darkness to the lightness, from the dark days to the bright days. First, next agenda, reciting Al-Quran for our brothers Yahya and Fariza. Bless and time to them. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan acara Barnamij Bekan Tausiah Santri kelas 11 Asrama Abdullah bin Abbas. Mari kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Fariza dan Yahya dan akan diartikan oleh saudara Yuda. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saqra'u suratal Qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa ja'at sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid wa nufiqa fis sur dhalika yawmul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'in lil khairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adabi syadid qala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dalalin ba'id qala la takhtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id
حميد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saqra suratu Fussilat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu minta dan memperoleh juga apa yang kamu inginkan.
sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyuruh kepada Allah dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang yang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu, dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak juga dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li Syukran li akhina Fariza Yahya wa Yuda. The next agenda, we're listening reciting hadith from Azza for pleasant time to him. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aqra hadisani wa ishrun min hadis arba'in an-nawawiyah. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a a'adahul jannah qala na'am. Rawahu Muslim, yang artinya dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu ia meminta penjelasan, bagaimana pendapat engkau jika aku mengerjakan salat yang fardu wajib, berpuasa bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tidaklah aku menambah sedikit pun akan hal itu, apakah aku akan masuk surga? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for our brothers Azza. Acara yang ketiga, pidato bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh saudara kita Lasarkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan yang telah memberikan kita petunjuk dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di acara ini. Dan tidak lupa salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun jiwa kita dari sifat tercela menuju sifat yang mulia, dan yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kekafiran menuju cahaya terang benderang, yaitu agama Islam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul kematian. Ingatlah wahai saudara-saudaraku sekalian, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatad dunya illa laibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.
ketika kita memperhatikan realita kehidupan kita, ketika kita memperhatikan realita sekitar kehidupan kita, tentu kita akan menemukan berbagai macam perkara. Di antaranya kesenangan dan kenikmatan duniawi yang hanya bersifat sementara. Dan hal ini banyak mengakibatkan manusia lalai terhadap Tuhan yang Maha Agung. Dan sebagai banyak orang berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta sebanyak-banyak mungkin. Dan mereka akan melakukan apapun untuk yang mereka inginkan, tidak peduli halal maupun haram. Dan sebagian orang lupa akan sesuatu yang pasti akan terjadi, yaitu kematian. Temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang beranggapan bahwa ia akan hidup terus dan akan dapat menikmati kenikmatan dunia selamanya. Padahal sungguh kematian tidak akan melalaikan manusia. Walaupun seorang yang memiliki harta yang melimpah, bangunan yang kokoh dan tinggi. Dan ini hanyalah sebagian dari cobaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di samping itu, setiap orang pasti akan merasa kematian, yang mana akan mengakhiri semua urusan dunia mereka, yang mana akan mengakhiri semua urusan di dunia mereka. Kematian akan mendatangi seluruh manusia tanpa memberitahu sebelumnya. Kematian itu diibaratkan seperti gelas yang berisi minuman, yang mana seluruh manusia pasti akan meminumnya. Dari sinilah hendaklah kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal datang menjemput. Dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang telah kita lakukan di dunia. Dan karena ketika datangnya kematian tidak ada tempat untuk bersembunyi dan tidak ada manusia yang bisa menghindari. Oleh karena itu, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita perbuat tidak akan bisa mencegah datangnya kematian. Karena kita hanyalah manusia yang lemah. Karena Allah telah menetapkan bagi kita untuk semuanya. Yang hanya kita dapat lakukan hanyalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah perlindungan dari siksa kubur. Karena tidak ada siapapun yang bisa membayangkan siksa kubur dan tidak ada siksa dunia yang bisa menyamai siksa kubur. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan saya, karena kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup pidato ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyimpul pidato bahasa Indonesia akan kami persilakan kepada saudara Apan Gas 7. Kepada Anda Apan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyimpulkan pidato dari Sarkan bertema kematian. Setiap manusia akan merasai kematian. Bersiaplah sebelum kematian tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda Sarkan dan Apan, terima kasih.
Al-Barnamijur Rabi Al-Muhadaratu bil Lughatil Arabiyyah min akhina Zaki. Alaihi tafaddal alaihi mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhal ikhwah, ittaqullaha ta'ala wa akthiru min dhikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi wa alamu anna dhikrallahi ta'ala sababun li hayatil qulub wa muqarribun ila alamil ghuyub wa andal ghaflata an dhikrihi hiya al-halaku wal khasaru akibatuha mautul qulubi wal asrati wal bawal. Bi dhikrillah tatma'innal qulub wa tansharihu sudur. Wa'alamu annal jannata tayyibatu turbah azbatul ma' wa anna haqi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wa qad wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzikrillahi ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لأن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة Qul la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayuhal ikhwah, wa ma'azamu ujuraha wa fadailaha an dhikrillahi ta'ala. Walakinna akthara an-nasi fi zamanina yudayyi'una awqatahum bima la yanfa'u min hadithin la faidata fi aw hadithin min al-ghibah wal muharramat aw shay'in katsirun min lahwin dararuhu akbaru min naf'ihi. Walidhalika ya ikhwah ayu sabab alla nadhkurullahi ta'ala haya namlau faraghana bi dhikrin masuratin lian nufida faidatan kathiratan an dhikrillah wa la nahtaju ila fursatin kabiratin lian natadhakkaraha. Walidhalika ya ikhwah akthiru dhikrallahi azza wa jalla. Mungkin hadha minni akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li akhina Zaki. The next agenda, we're listening speech English from our brother Zarko. This is your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, our praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who has blessing to all of us until we can meet together in this glorious place. Second, blessing and salutation, let's praise the Prophet, the Majesty, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness and from the dark days to the bright days. Honorable
our teacher, and attend in this event. And also all my beloved friends, everyone who are blessed by Allah. Please, I'm standing in front of you all to deliver like a speech in this occasion with the title, The Obligation for Study. Science is life for humanity. We can all live in the world with knowledge, both Islamic, religion, and general science. We as human beings on this earth, but Muslim and non-Muslim have the right to get an education in our blessed country. In addition to the right, we also require to seek knowledge because science is basically a human need so that it will be useful for religion, homeland, and nation. Studying for gain, the knowledge is mandatory for every woman, being in fact the law of seeking knowledge is divided into two, namely Fardu Ain and Fardu Kifaya. First, Fardu Ain, which means studying is obligatory for every individual, such as the science of Aqidah, Islamic Sharia, Fiqh, and Al-Quran. Because all this is a science that is for the practice of worship. Second, Fardu Kifaya, which means it is not mandatory individually. However, everyone can learn general knowledge such as social science, economics, lands, medicine, technology, and others. Maybe the only short space that I can deliver to you all of the obligation for study. I hope it will be useful, especially for me and generally for all of us. I hope apologize our mistakes, whether intentional or not, because the perfection only belongs to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for Zarko. Tes acara yang keenam, pidato bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh saudara kita Rizky Kurniawan. Kepada saudara Rizky Kurniawan, waktu dan tempat kami persediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita limpahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kita sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Sulaiman Al-Quraidah pada malam hari ini. Dan tak lupa juga kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Wahai saudara-saudaraku sekalian, berdirinya saya di sini, insya Allah akan membawakan pidato yang bertema berbakti kepada orang tua. Sungguh, tidak ada orang yang begitu besar jasanya kepada kita sebagai seorang anak selain kedua orang tua kita. Oleh karena itu, seharusnya bahkan kewajiban bagi kita untuk berbakti kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidain hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain." Dan kami telah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Berbuat baik atau berbakti di sini ialah berinteraksi dengan mereka dengan yang baik.
berkata dengan lemah lembut kepada mereka, bertingkah laku sopan santun, mengikuti apa yang diucapkan kepada mereka dalam hal kebaikan. Kenapa demikian? Karena mereka yang melahirkan kita, mereka yang mendidik kita, mereka yang memelihara kita, dan mereka yang mengurus kita dengan sepenuh hati. Yang pertama yaitu adalah ibu. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian menyusui kita selama 2 tahun, serta menjaga kita dari berbagai penyakit. Makan dan minum disediakan ketika perut kita telah memanggil. Wahai saudara-saudaraku sekalian, ingatkah kalian dahulu peralatan sekolah disiapkan, pergi sekolah cium tangan, pulang sekolah saling tukar kenangan. Masihkah kalian berpikir untuk membangkang? Atau masihkah kalian anggap ibu kalian seperti penghalang antara kalian dan pergaulan? Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, jadikanlah ibu kalian sebagai seperti seorang ratu. Hormati dia, hargai dia, sayangi dia, cintai dia. Memang sekarang kita belum bisa memberikan apapun kepada mereka, tapi setidaknya buatlah ibu kalian tersenyum melihat prestasi kalian, melihat pencapaian kalian, melihat apa yang kalian dapatkan selama menimba ilmu di kejauhan. Percayalah wahai saudara-saudaraku sekalian, ibu, ayah, orang tua kita, orang tua kalian akan bahagia melihat kalian bahagia. Begitupun sebaliknya wahai saudara-saudaraku, mereka akan sedih melihat kalian sedih. Dan sekarang ayah yang mencari nafkah, mencari rezeki yang halal dan berkah, menghadapi dari pagi sampai malam, menghadapi panas, menghadapi dingin, bahkan hujan yang tidak dihiraukan demi kalian. Lantas bagaimana cara kita agar berbakti kepada mereka sedangkan kita jauh dari mereka? Ingatlah pesan Luqman kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Benar-benar kezaliman yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Masih banyak yang dapat kita lakukan kepada orang tua kita, dan masih banyak yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada mereka. Contohnya, giatlah dalam belajar, menimba ilmu agama lillahi ta'ala, salat 5 waktu, mengerjakan amal ma'ruf dan nahi mungkar, membaca Al-Quran, mendoakan mereka, dan yang lainnya. Ya bunayyah, aqimis salat, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika minal azmil umur. Wahai anak-anakku, laksanakanlah salat, dan suruhlah manusia untuk berbuat makruf, dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu merupakan perkara yang penting. Semua hal itu adalah amalan yang harus kita lakukan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata dan mengharap ridhonya. Dan tentu itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa kita sadari, tanpa kalian sadari, pahala tersebut juga akan mengalir kepada orang tua kita. Karena apa? Karena mereka yang menitipkan kita di sini, menitipkan kita agar menimba ilmu agama yang benar, menitipkan kita agar kita dapat mengerjakan amal-amal soleh, dan yang tentunya dan yang pastinya agar kita dapat menjadi anak yang soleh. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, kita sebentar lagi insya Allah akan pulang liburan. Maka dari itu, amalkan apa yang kalian dapatkan di sini. Baik kalian menjadi imam ketika sholat, membaca Al-Quran, memurojaah hafalan kalian, dan yang terpenting adalah jadilah bermanfaat
bagi orang tua kalian, bagi orang lain ketika kalian pulang nanti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Rizki. Dikarenakan waktu azan telah masuk, mari kita mendengar azan terlebih dahulu. Ambil. Jangan masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
penyimpul pidato bahasa Indonesia akan kami persilakan kepada ajanan kelas 10. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita telah tahu bahwasanya pidato yang dibawa oleh Kak Rizky kelas 11, bahwasanya wajiblah kita berbakti kepada orang tua dan ta'ala kepada mereka dan tegakkanlah salat. Sebagaimana Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Rizky dan Janda. Sekali lagi kami terima kasih. Next, we listening reciting poetry from our brother Ramadan. Bless and time to him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah puisi yang diambil dari sebuah majalah yang berjudul Lahir dan Mati Tak Jauh Beda. Dirimu sungguh unik, wahai anak manusia. Saat dilahirkan, engkau tak tahu siapa yang mengeluarkanmu dari rahim ibumu. Saat mati, engkau tidak tahu siapa yang memasukkanmu ke dalam liang kuburmu. Ketika lahir, engkau dibersihkan dan dimandikan. Saat mati pun, engkau dibersihkan dan dimandikan. Kau tak pernah tahu siapa yang tersenyum bahagia di hari kelahiranmu. Kau juga tak mengerti siapa yang menangis di hari kematianmu. Di perut ibumu, engkau terjepit di tempat yang sempit dan gelap. Dan ketika mati, engkau pun terjepit di tanah yang sempit dan gelap. Ketika engkau dilahirkan, mereka menutupimu dengan kain. Di hari kematianmu, engkau pun akan dikafani. Ketika engkau beranjak dewasa, mereka akan menanyakan kabar dan prestasimu. Namun, ketika engkau mati, tidak ada pertanyaan yang diterima kecuali tentang amalmu. Oh, alangkah dekatnya hari itu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Mungkin ini hanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for our brother Ramadan. Al-Barnamiju Tsamin, qiraati syair min akhina Reja wa Agung. Tafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum alaikum ya. Assalamualaikum alaikum ya. Assalamualaikum alaikum ya. Assalamualaikum alaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanaqra syair min syahri Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya sahib. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya sahib. Ramadan, Ramadan, Ramadan
صحيح إذا لديك الطعم لذيذا فكيف تصرف وجهك منها إذا أمامك الشهر كراما فكيف تعمل فيها رمضان من رب دنيا ربك ربنا رمضان من الله له شفاعة يا الله بلغنا رمضان Jika engkau memiliki makanan yang lezat, maka bagaimana engkau palingkan wajahmu? Jika di depanmu bulan yang mulia, maka bagaimana engkau bisa bersia-sia di dalamnya? Ramadan dari Robnya dunia, Robmu dan Rob kita. Ramadan dari Allah dan miliknya syafaat. Ramadan ya sahih, Ramadan ya sahih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Saya Agung, saya Reza, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li akhina Reza wa Agung. Demikian acara dari kami, acara Pekan Tausiah Santri dari kelas 11. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Acara akan kami tutup dengan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ismi Evan, ila liqa. My name is Al-Fadila. See you next time. Saya Imam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.